Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi ja'ala idan li ibadil muttaqin wa ja'ala ibadatul haji wa idul adha min sa'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wal wahidul qahhar ilahi betalal Ibrahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jahadal batil bi sawfil haq wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang hari raya Idul Adha yang berbahagia, segala puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Tuhan yang Maha Mulia, yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di pagi hari yang penuh berkah ini dalam suasana hari raya Idul Adha yang kita laksanakan pada hari ini. Selawat wa salam semoga selalu tercurah buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhasil membawa umatnya dari kehidupan jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju cahaya iman, ilmu pengetahuan dan peradaban, untuk kebahagiaan dunia menuju kebahagiaan di akhirat kelak. Kita berharap dan selalu berdoa semoga Islam dapat menjadi kiblat dan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di dunia pada saat ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan 28 Juni 2023 Masehi. Umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha, hari yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan. Kita bersujud, kita tinggalkan segala aksesoris yang melekat, pangkat, jabatan, gelar dan kedudukan. Kita abadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Kita besarkan dan kita agungkan Allah. Setiap kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, sekian banyak pula hati yang keras menjadi luluh, bagaikan kaca ditimpa batu. Sekian banyak kepala yang pongah merunduk, bagaikan pucuk-pucuk aru ditiup angin. Dan sekian banyak jiwa-jiwa yang tegar hanyut, bagaikan buih di tengah lautan. Begitu pula betapa banyak mata-mata yang binar menjadi layu dan basah, bersimbah air mata. Itulah fenomena yang sama-sama kita rasakan setiap datangnya hari raya umat Islam. Begitu indahnya suara hati anak Adam menyebut aras, seakan-akan menyebut malaikat. Bagaikan air bah yang merantai penjuru dunia, memburu hati-hati yang terkunci.
menguak perasaan dan menyentuh lubuk hati yang paling dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir yang diucapkan adalah suara lahiriah manusia yang mengungkapkan suara batin hamba-hambanya yang merunduk di bawah sinar kebesaran Allah. Dia hadir dan menggema, melahirkan sebuah monumen yang tegak berdiri, kokoh di hati orang-orang mukmin. Dia tidak akan tumbang dengan terpaan angin dan badai. Dia bagaikan pasukan berani mati, menyebut maut, menggapai kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini jutaan umat Islam di seluruh dunia berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Mereka berkumpul di padang Arafah, terdiri dari bermacam suku bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda adat istiadat. Mereka menyatu di bawah kalimat yang sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Ya Allah, inilah aku ya Allah, telah datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah haji yang datang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, mereka rela meninggalkan anak istri, meninggalkan suami, meninggalkan sanak saudara tercinta demi untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji merupakan ibadah yang luar biasa pengorbanannya. Banyak menguras tenaga, menghabiskan energi. Maka ibadah ini disamakan Allah dengan jihad fisabilillah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh para sahabat, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah, haji yang mabrur, dan berbuat baik kepada ibu bapak. Itulah sebabnya hari raya ini disebut dengan Idul Akbar, hari raya besar. Besar pengorbanannya, besar risiko yang dihadapinya, banyak penderitaan dan halangan yang dilalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jemaah haji menjadi tamu-tamu Allah yang mulia. Mereka banyak melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Tanah suci Makkah mendapat tempat di hati orang-orang mukmin. Ini suatu pembuktian kebenaran dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dilukiskan Allah di dalam surah Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askuntu min zurriyatin biwadin ghairi zirza'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidata minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikan hati sebagian manusia condong kepadanya. Doa ini menjadi bukti sejarah bahwa kota Makkah
yang dulunya gersang dan tandus, kota yang tidak dikenal, merupakan hamparan padang pasir, bukit-bukit dan bebatuan, sekarang menjadi kota yang banyak pengunjungnya. Setiap tahun menjadi lautan manusia. Bagi siapa-siapa yang telah menginjakkan kakinya di kota suci ini, ingin kembali ke sana, hatinya berontak untuk kembali ke tanah suci. Ini menunjukkan ada keajaiban di hati orang-orang mukmin, bahwa kota suci Makkah adalah kota yang dirindui, tempat terpikatnya hati orang-orang mukmin. Disinilah rumah ibadah yang dibangun oleh Allah yang disebut dengan Ka'bah. Makkah berasal dari kata Bakkah yang artinya tempat menangis. Makkah bukan tempat menyombongkan diri, bukan pula tempat rekreasi atau jalan-jalan, bukan kota untuk mencari kepopuleran mendapatkan gelar haji, melainkan tempat membesarkan Allah, mensucikan jiwa, membersihkan hati-hati yang kerdil, takabur dan sombong, zolim dan dengki. Tempat kita merenungkan diri, menginsafi diri akan segala kekurangan dan dosa-dosa yang telah diperbuat. Itulah sebabnya Nabi pernah berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Hadza tasburu ibaratun ya Umar." Disinilah tempat tercurahnya air mata ya Umar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha disebut juga sebagai Idul Kurban, hari raya korban. Maka setiap kita merayakan Idul Kurban, ingatan kita selalu tertuju kepada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berada di puncak kebahagiaan, di saat baru saja mempunyai seorang anak yang ia dambakan, merupakan belahan jiwa, tempat tercurahnya kasih sayang, tempat bergantungnya semua harapan, melanjutkan perjuangan yang telah dilakukannya, pengorbanan yang dilakukan Nabi Ibrahim terhadap putranya Ismail alaihissalam, putra yang ia sayangi, dilukiskan Allah di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur ma zahara qala ya abati al ma tu'maru satajidun insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai sanggup berusaha, berkatalah Ibrahim kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur ma zahara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku akan menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ayat ini melukiskan kepada kita betapa tegarnya Ibrahim dan Nabi Ismail menerima perintah ini. Ini sebuah perintah yang tidak bisa diterima akal, melainkan hanya bisa diterima oleh hati nurani yang penuh dengan keimanan, hati yang tidak pernah ragu dengan kebenaran yang disampaikan kepadanya. Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Pengorbanan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tebusan seekor kibas. Inilah yang menjadi syariat bagi umat Muhammad sampai hari ini. Penyembelihan hewan korban dengan memotong urat lehernya
hakikatnya adalah sebuah simbol bahwa kita harus memutus sifat-sifat kebinatangan seperti sifat lobo, tamak, buas, zolim dan aniaya. Sifat-sifat inilah yang membawa tragedi dan bencana dalam kehidupan ini. Susah melihat saudaranya senang dan senang melihat saudaranya susah. Allahu Akbar walillahil hamd. Pengorbanan dalam arti luas bukan hanya semata-mata menyembelih hewan ternak, tapi juga mengendalikan diri dari hawa nafsu dan syahwat, menjauhkan diri dari segala bentuk kemungkaran dan kezaliman. Hari ini dan hari-hari berikutnya, umat Islam dapat menyaksikan ratusan hewan ternak siap dikorbankan. Kita melihat tumpahan darah mengalir membasahi bumi. Ini bukan sebuah tragedi dan bentuk kezaliman, melainkan sebuah amal ibadah yang bersifat ta'abudi, sebagai bukti keimanan sekaligus bukti kecintaan dan rasa syukur kepada Allah, sehingga Allah membalas pengorbanan dari sahibul korban sebelum darah-darah korban mengalir ke bumi, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita terjauh dari sifat kikir, bakhil, menyembah harta, pangkat dan kedudukan. Nabi kita selalu berlindung terhadap hal yang demikian, sebagaimana doa yang selalu dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam surah Ibrahim ayat 35. Rabbi ja'al haza baladan aminan wajidudni wa baliyan an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta cucuku dari menyembah berhala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Akhirnya sampailah kita di penghujung khutbah ini. Saya sebagai khatib pada hari ini menyampaikan selamat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah ini dengan memanjatkan doa kehadiran Allah, dengan menundukkan kepala kita ke bumi dan menandahkan tangan kita ke langit. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbana, dengan lindungan rahmat dan kasih sayang-Mu kami berkumpul di masjid ini mengagungkan asma-Mu, merayakan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga kehadiran kami di masjid ini akan selalu mendapatkan rahmat, nikmat dan keberkahan. Ya Allah, ya Maulana, jadikan kami ya Allah menjadi hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas segala limpahan nikmat dan rahmat-Mu, dan jadikan nikmat itu sebagai wasilah untuk selalu mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, ya Aziz, ya Mujibas Sa'ilin, tunjukkan kepada kami sesuatu yang benar adalah benar, dan bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkan pula kepada kami sesuatu yang batil adalah batil, sehingga kami dapat untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami.
Jauhkan kami dari bencana kehidupan. Bimbing dan kuatkanlah lahir batin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.